wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Susi Susanti, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Ibun, Kabupaten Bandung. Kali ini saya akan membahas mengenai koneksi antar materi modul 2.2. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada fasilitator Ibu Yuni Marliah SPD MSI dan pengajar praktek Ibu Rani Nurhayati SPD MPD yang telah membimbing saya sampai dengan detik ini. Pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Dan pertanyaan pemantik yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pertanyaan pemantik yang pertama, apa kesimpulan terhadap perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Sebagai guru, perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berrelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki seorang guru. Poin yang kedua, guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Keterkaitan pembelajaran sosial emosional yang telah saya pelajari dengan modul 1.1 adalah pembelajaran sosial emosional lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional. Maka, seorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi murid. Ini keterkaitan dengan modul 1.2. Selanjutnya, keterkaitan dengan modul 1.3 dan 1.4 adalah pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud jika guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif, sehingga dapat menghasilkan anak didik yang berkarakter. Selanjutnya, pembelajaran sosial dan emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Ini keterkaitan dengan modul 2.1. Seluruh modul saling terkait demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan lanjutan. Yang pertama,
Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa titik-titik sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata titik-titik. Yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal yang mendasar dan penting yang saya pelajari adalah dan pertanyaan yang ketiga berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Yang pertama bagi murid-murid dan yang kedua bagi rekan sejawat. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk merubah pengetahuan dan keterampilan anak saja, sehingga pembelajaran berfokus pada pemenuhan nilai belaka. Setelah mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologis sehingga anak akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki kesadaran berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada. Tiga hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah yang pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu yang pertama kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat keterampilan berelasi, dan yang kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal yang kedua, menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik STOP. STOP itu singkatan dari Stop, Take a Breath, Observe, dan Proceed atau teknik yang lain yang sesuai. Dan hal yang ketiga, menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah, penguatan KSE, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, perubahan bagi murid. Memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Selanjutnya, melakukan integrasi dalam praktek mengajar guru dalam kurikulum akademik seperti melakukan pembukaan hangat, kegiatan inti yang melibatkan murid secara efektif, dan penutupan optimistik. Perubahan bagi murid yang ketiga, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktik guru dan gaya interaksi dengan murid dan merubah peraturan dan harapan sekolah. Selanjutnya, perubahan bagi rekan sejawat. Melalui penguatan KSE, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan memodelkan atau menjadi teladan bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah, belajar dan berbagi praktik baik, serta berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, salam dan bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.